Kelasnya sama, tapi kenapa rasanya beda? Pernah nggak sih ngerasa dalam satu jurusan dan satu semester yang sama, kita ngadepin banyak mata kuliah dengan dosen yang berbeda-beda. Menariknya, tiap kelas punya vibe sendiri. Ada yang bikin semangat, ada juga yang ngerasa berat. Bahkan sebelum perkuliahannya itu dimulai. Kalau dipikir secara logis, hal ini sebenarnya masuk akal loh. Setiap mata kuliah punya karakter dan setiap dosen punya cara mengajar yang berbeda. Ada yang mengajarnya dengan jelas, runtut, dan arahnya kelihatan. Jadi, kita tuh tahu harus ngapain, tugasnya apa, tujuan belajarnya kemana, dan manfaatnya ke kita itu apa. Dalam kondisi seperti ini, otak kita nggak capek duluan. Energi kita dipakai untuk memahami materi, bukan untuk menebak-nebak maksud dari dosen. Belajar jadi terasa lebih ringan, dan tugas pun nggak akan jadi beban. Secara emosional, kita akan melakukan sesuatu dengan effort yang lebih kalau itu bermanfaat untuk kita. Jadi, ketika dosen bisa mengaitkan materi dengan realita kehidupan, maka mahasiswa bisa untuk memberikan effort yang lebih, bukan hanya sekedar untuk nilai. Tapi ada juga kelas dengan instruksi yang kurang jelas. Penjelasannya lompat-lompat dan kriteria penilainya samar. Secara psikologis, ini bikin kita capek dari awal. Bukan karena kita malas, tapi karena pikiran sudah tegang, bahkan sebelum benar-benar belajar. Rasa bingung yang terus-menerus, pelan-pelan berubah jadi lelah, dan lelah itu akhirnya menggerus motivasi. Bukan ilmunya yang berat, tapi tekanan mentalnya yang pelan-pelan numpuk. Selain logika dan psikologis, ada faktor sosial yang sering gak kita sadari. Dosen bukan cuma penyampai materi, tapi juga pembentuk suasana kelas. Ada kelas yang terasa aman, bertanya gak bikin takut, salah gak langsung bikin malu, belajar jadi terasa seperti proses bersama. Di kelas seperti ini, semangat itu menular. Melihat teman aktif, kita ikut terdorong. Diskusi jadi hidup. Dan keterlibatan terasa lebih alami. Sebaliknya, di kelas yang tegang dan penuh tekanan, mahasiswa cenderung menarik diri. Bukan karena nggak peduli, tapi karena ngerasa nggak aman. Akhirnya tugas dikerjakan sekedarnya. Bukan karena ingin belajar, tapi karena takut nilainya jelek. Relasi kuasa juga ikut berperan. Dosen punya posisi yang kuat, dan cara menggunakan kuasa itu menentukan respon mahasiswa. Ketika kuasa dipakai untuk membimbing, mahasiswa merasa dihargai. Namun, ketika kuasa terasa menekan, yang muncul justru jarak dan perlawanan yang diam-diam. Jadi, dalam satu semester yang sama, beda dosen berarti beda vibes, dan beda juga pengalaman belajarnya. Itu bukan hal yang aneh, itu adalah hasil dari pertemuan antara cara mengajar, kondisi psikologis, dan suasana sosial di kelas. Karena pada akhirnya, belajar bukan cuma soal materi, tapi juga soal bagaimana kita diperlakukan dan memperlakukan sebagai manusia, terutama di dalam ruang lingkup belajar.